Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 12 akuntansi 1 ingin menjelaskan pengujian dan evaluasi produk. Perkenalkan, nama saya Rika Lestari. Saya Ralia Uli Agustin. Saya Salvira Nandini. Saya Ayu Lestari. Saya Mutiara Filiazen. Dan inilah penjelasan video dari kami 12 akuntansi 1. Satu, hakikat pengujian produk. Pengujian produk merupakan kegiatan penting untuk menjamin kualitas produk di pasaran. Proses pengukuran sifat atau kinerja suatu produk inilah yang disebut dengan pengujian produk. Jadi pengujian produk adalah segala proses yang dilakukan oleh seseorang penelitian baik melalui pengukuran kinerja, keamanan, kualitas, dan kesesuaian produk terhadap standar yang telah ditetapkan. Bagi produsen, hasil pengujian produk berguna dalam pengarsipan dan untuk mendapatkan hak paten atas produknya. Tujuan pengujian produk: 1. Memenuhi persyaratan spesifikasi, regulasi, dan kontrak. 2. Memastikan produk sudah berjalan sesuai dengan standar. 3. Menyediakan data standar. 4. Menetapkan kesesuaian produk dengan pengguna akhir. 5. Dasar untuk komunikasi teknik suatu produk. 6. Saran perbandingan dengan produk lain. 7. Bukti dalam proses hukum. 8. Memecahkan masalah yang terkait dengan kendala produk. 9. Mengidentifikasi efisien biaya dalam produksi. Pun kegunaan dari pengujian produk adalah: 1. Meningkatkan kinerja produk dan kepuasan pelanggan. 2. Produk lebih unggul. 3. Mengukur kadaluarsa. 4. Pedoman yang tepat terkait. 5. Dapat memantau kualitas produk. 4. Pihak yang berperan dalam pengujian produk, bahwa pengujian produk terkait dengan aspek keamanan dan kenyamanan konsumen dalam pemakaian produk. A. Pemerintah. B. Perusahaan. C. Organisasi konsumen. 5. Persyaratan pengujian produk. A. Pendekatan sistem. B. Data normatif. C. Perusahaan penelitian yang sama. D. Uji lingkungan nyata. E. Populasi sampel yang relevan. F. Variabel kritis. G. Tindakan konservatif. 1. Pengertian standarisasi dan sertifikasi produk. Istilah dari standarisasi berasal dari kata standar yang memiliki satuan ukuran dan dapat digunakan sebagai dasar pembanding kualitas, kuantitas, nilai, dan hasil karya yang nyata. Standar menunjukkan spesifikasi dari suatu produk, bahan, maupun proses. 2. Badan Pengatur Standarisasi Produk Nasional. Untuk menetapkan standar pengujian produk, tentu harus ada pakem yang biasa diuji secara universal dan harus membawa manfaat secara teknologi, ekonomi, dan sosial. Pada dasarnya, standarisasi harus memuat dua hal, yaitu standar teknik dan standar manajemen. Standar teknik adalah serangkaian persyaratan yang harus dipenuhi oleh perusahaan meliputi bahan, produk, dan layanan. Sedangkan standarisasi manajemen adalah struktur tugas, prosedur kerja, sistem manajemen, dan standar kerja dalam bidang kelembagaan, usaha, serta keuangan. 1. Pengertian evaluasi produk. Evaluasi produk adalah evaluasi yang diarahkan untuk melihat hasil program yang akan dicapai sebagai dasar untuk menentukan keputusan akhir diperbaiki, dimodifikasi, ditingkatkan, atau dihentikan. Adapun faktor yang biasa dipakai dalam mengevaluasi kepuasan produksi manufaktur menurut Garvin dalam Lovelock 1994 antara lain meliputi aspek sebagai berikut: reputasi produk serta tanggung jawab perusahaan terhadapnya, ciri-ciri atau keistimewaan tambahan, atau features, kehandalan atau reliability, yaitu kemungkinan kecil akan mengalami kerusakan atau gagal, kesesuaian dengan spesifikasi atau conformance to specification, yaitu sejauh mana karakteristik desain dan operasi memenuhi standar yang telah ditetapkan. Daya tahan atau durability, berkaitan dengan berapa lama produk tersebut dapat digunakan. Kemampuan pelayanan atau serviceability, karakteristik yang berkaitan dengan kecepatan kompetensi, kenyamanan, mudah direspirasi, serta penanggulangan keluhan yang memuaskan. Estetika atau stability, karakteristik yang bersifat subjektif sehingga berkaitan dengan pertimbangan pribadi dan refleksi. Kualitas yang dirasakan atau perceived quality, bersifat subjektif. 2. Kualitas produk dan pengendalian mutu produk. A. Kualitas produk pesaing. B. Manfaat akhir dari produk. C. Keseimbangan antara harga dan kualitas. 3. Pendekatan pengendalian kualitas produk. Pendekatan pemasukan.
Kualitas suatu produk akhir sangat ditentukan oleh kualitas masukan, input produksi baik bahan baku dan pendukung tenaga kerja maupun peralatan produksi yang digunakan. Pendekatan proses. Pendekatan ini dilakukan melalui pengendalian yang ketat terhadap standar proses produksi yang dijatahkan sebelum melakukan proses produksi. Setiap pekerjaan terlebih dahulu diberikan pedoman pelaksanaan proses produksi yang harus mereka pahami dan berusaha untuk meminimalisir penyimpanan dan setiap kerusakan peralatan produksi segera diperbaiki. Pendekatan pengeluaran penyesuaian produk akhir dengan pesanan atau standar yang telah ditetapkan. 4. Manfaat pengendalian kualitas. 1. Tercapainya efisiensi. 2. Menekan biaya. 3. Meningkatkan penjualan. 4. Konsumen merasa puas. 5. Melakukan evaluasi kualitas produk. Evaluasi pada kualitas yaitu dengan melakukan pengendalian mutu atau quality control, evaluasi persepsi karyawan dan para manajer terhadap kualitas, juga mengevaluasi tingkat komitmen para karyawan dan manajer terhadap kualitas, evaluasi tingkat kerusakan produk untuk mencari penyebab terjadinya kerusakan.